pertama, kelaparan rohani adalah hukuman Tuhan. Ayat 11 dan 12. Tuhan berkata bahwa akan mengerimkan kelaparan, melainkan ini adalah kelaparan akan firman Tuhan. Hukuman ini bukanlah sesuatu yang Tuhan lakukan karena kebencian, tetapi sebagai peringat dan disiplin kepada bangsa Israel. Kelaparan akan firman Tuhan memperingatkan bahwa kelaparan yang akan datang bukanlah kelaparan fisik, melainkan kelaparan rohani. Meskipun mereka mencari firman Tuhan kemana-mana, mereka tidak akan menemukannya. Ini menggambarkan masa ketika manusia hidup tanpa bimbingan atau penghiburan firman Tuhan, karena dosa-dosa mereka telah menjauhkan mereka dari firman Tuhan. Ayat pendukung membuat khotbah ini adalah terambil dari Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Kedua, Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Aplikasi untuk kita dalam kehidupan kita, apakah kita telah menghargai firman Tuhan, ataukah kita hanya mencari ketika sedang dalam kesulitan? Jangan tunggu sampai Tuhan menarik firman-Nya dari hidup kita. Yang kedua, kelemahan generasi muda ayat 12. Pada masa kelaparan rohani ini bukanlah orang-orang muda yang biasanya penuh semangat dan kekuatan, tetapi akan menjadi lemah jika menunjukkan betapa seriusnya keadaan jika manusia tidak memiliki hubungan dengan hidup Tuhan. Amos menggambarkan kehancuran generasi muda, bahkan mereka yang kuat sekalipun akan jatuh kelelahan karena kekeringan rohani. Mereka menyembah ilah-ilah palsu dan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi itu semuanya tidak akan membawa keselamatan. Untuk membuat bunyi adalah yang pertama, terambil dari Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yang ketiga, penyembahan berhala membawa kehancuran ayat 14. Tuhan menyoroti dosa bangsa Israel yang menyembah dewa-dewa palsu dan mencari pertolongan dari sumber-sumber lain, dan mencari pertolongan dari dukun-dukun. Akibatnya mereka akan jatuh dan tidak bangkit lagi. Kita membutuhkan dasar yang kuat dalam firman Tuhan. Sebagai gereja, tugas kita adalah membimbing mereka untuk mencintai Tuhan dan firman-Nya, sehingga mereka tidak mudah terombang ambing oleh pengaruh dunia. Makna yang saya dapat dari ayat ini adalah, pertama, firman Tuhan adalah kebutuhan rohani yang utama. Kelaparan akan firman Tuhan menunjukkan pentingnya hidup berdasarkan firman Tuhan untuk bertumbuh dalam iman. Yang kedua, kehilangan firman Tuhan adalah hukuman yang serius. Ketika manusia terus-menerus menolak Tuhan, Dia tidak dapat membiarkan kita jatuh ke dalam kehidupan rohani. Yang ketiga, peringatan untuk menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Ketergantungan apapun selain Tuhan yang membawa kehancuran. Aplikasi untuk kehidupan kita, yang pertama, menghargai Tuhan. Jangan mengabaikan kesempatan untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kedua, memiliki kehausan akan kebenaran. Jadikan firman Tuhan prioritas utama dalam hidup kita, seperti kebutuhan makanan dan air. Ketiga, jauhkan diri dari dosa. Jangan biarkan dosa dan penyembahan berhala menjauhkan diri dari Tuhan. Kemudian penutup firman Tuhan ini, kelaparan rohani adalah kondisi yang berbahaya, tetapi kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan jangan sampai tunggu firman Allah sulit ditemukan, melainkan carilah Tuhan selagi Dia berkenan ditemui. Yesaya 5 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 19 ayat 105. Hidup dalam Tuhan